Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Delima Puspita Devi, Debbie Oktaviani Putri, dan Nurul Hakiki Hasibuan. Dalam video ini, kami akan membahas tentang pemanfaatan haki melalui lisensi. Hak kekayaan intelektual atau haki merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemilik atas hasil karya intelektualnya. Namun, dalam praktiknya, tidak semua pemilik haki mampu memanfaatkan sendiri karyanya. Banyak dari mereka membutuhkan pihak lain untuk mengembangkan, memproduksi, atau bahkan mendistribusikan karya tersebut. Nah, disinilah lisensi menjadi solusi yang sangat penting. Selanjutnya, pengertian haki. Haki adalah hak hukum yang diberikan kepada seseorang atau badan atas hasil karya intelektual. Contohnya antara lain, yang pertama, hak cipta seperti buku, musik, dan film. Yang kedua, paten, yaitu inovasi teknologi. Yang ketiga, merek seperti brand atau logo. Yang keempat, desain industri. Haki memiliki beberapa sifat penting. Yang pertama, bersifat eksklusif. Yang kedua, memiliki nilai ekonomi. Dan yang ketiga, dapat dialihkan atau dilisensikan. Selanjutnya, pengertian lisensi. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik haki kepada pihak lain untuk menggunakan hak tersebut dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Artinya, hak tetap dimiliki oleh pemilik asli, namun penggunaannya dapat dilakukan oleh pihak lain. Dasar hukum lisensi. Di Indonesia, lisensi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten, dan Undang-Undang Merek serta Indikasi Geografis. Secara umum, aturan tersebut mengatur tentang perjanjian lisensi, hak dan kewajiban para pihak, serta pencatatan lisensi. Pemanfaatan haki melalui lisensi bertujuan untuk yang pertama, mengoptimalkan nilai ekonomi dari haki. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Yang ketiga, mengurangi risiko usaha bagi pemilik. Dan yang keempat, mendorong inovasi dan kolaborasi. Jadi, lisensi bukan sekedar izin, tapi juga strategis bisnis yang sangat penting. Jenis-jenis lisensi. Yang pertama ada lisensi eksklusif, di mana lisensi ini hanya satu pihak saja yang diberikan izin untuk menggunakan hak tersebut. Bahkan pemilik haknya sendiri tidak boleh menggunakannya selama perjanjian masih berlaku. Yang kedua ada lisensi dan eksklusif, yang mana lisensi ini bisa diberikan ke banyak pihak. Jadi pemilik hak tetap bisa menggunakan dan juga memberikan izin ke pihak lain. Dan yang terakhir ada lisensi wajib yang diberikan oleh pemerintah dalam kondisi tertentu. Bentuk pemanfaatan lisensi. Lisensi itu sebenarnya banyak sekali digunakan di berbagai bidang. Contohnya industri musik, seperti pembayaran royalti lagu ketika lagu diputar atau digunakan. Kemudian di bidang film dan hiburan, misalnya penggunaan karakter cerita yang sudah memiliki hak cipta. Di bidang teknologi juga ada seperti lisensi paten untuk software atau aplikasi. Selain itu dalam bisnis waralaba atau franchise dan juga pada produk bermerek. Selanjutnya adalah mekanisme perjanjian lisensi. Ada beberapa hal penting yang biasanya harus dicantumkan. Yang pertama adalah identitas para pihak, yang kedua adalah objek haki yang dilisensikan, dan yang ketiga adalah jangka waktu. Yang keempat ada wilayah penggunaan, dan yang kelima ada juga besaran royalti. Dan yang terakhir ada hak dan kewajiban dari masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman. Royalti dalam lisensi. Lisensi dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu industri musik atau royalti lagu, yang kedua film dan hiburan, ketiga teknologi atau paten software, yang keempat bisnis waralaba atau franchise, yang terakhir yaitu produk bermerek.
Selanjutnya, pembahasan masuk kepada keuntungan lisensi bagi pemilik. Yang pertama, mendapat penghasilan tanpa produksi langsung. Yang kedua, memperluas pasar. Ketiga, mengurangi biaya operasional. Yang keempat, memanfaatkan pihak lain yang lebih ahli. Yang kelima, intinya untung tanpa harus repot. Tentunya pemilik dapat meraih keuntungan tanpa harus repot melakukan produksi. Selanjutnya, keuntungan lisensi bagi penerima lisensi. Yang pertama, bisa menggunakan merek atau teknologi terkenal. Yang kedua, mengurangi risiko bisnis. Yang ketiga, tidak perlu mulai dari nol. Yang keempat, mendapat kepercayaan pasar lebih cepat. Nah, keuntungan di atas dapat diperoleh oleh penerima lisensi. Contoh kasus sederhana, misalnya seorang pencipta lagu memberikan lisensi ke perusahaan musik. Perusahaan memproduksi dan mendistribusikan lagu. Pencipta menerima royalti. Ini merupakan contoh pemanfaatan haki tanpa harus terlibat langsung. Sebagai penutup, tentu sudah banyak kita ketahui risiko dan manfaat dari lisensi. Dengan lisensi, karya tidak hanya dilindungi, tapi juga bisa berkembang dan menghasilkan. Sekian dari kami tentang pemanfaatan haki melalui lisensi. Semoga penjelasan kami tadi bisa membantu kita lebih paham mengenai pentingnya lisensi dalam memanfaatkan karya secara maksimal. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat